Pemirsa, hari ini tilang elektronik nasional tahap pertama resmi diterapkan di tilang elektronik, tilang elektronik, penilangan elektronik bakal menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement mulai hari ini. Perkenalkan, nama saya Puji Ramadhani dengan nomor BP 2111000012. Saya berasal dari kelompok 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Interpersonal Skill. Latar belakang masalah. Kinerja kepolisian diuji untuk mampu memberantas persoalan lalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Sangat diharapkan dengan adanya e-tilang dimaksudkan untuk bisa memberikan efek waspada kepada para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada meski pihak kepolisian tidak ada di lokasi untuk mengatur lalu lintas di jalan. Realitas kinerja kepolisian membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama sebuah lingkungan yang aman. Tuntutan profesional, humanis merupakan wujud dari kinerja kepolisian di mata masyarakat. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakan tata tertib lalu lintas bernama e-tilang atau tilang elektronik. E-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi. Diharapkan seluruh proses e-tilang akan lebih efisien dan efektif, juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum selanjutnya, di dalam batang tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah yang pertama, terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. Yang ketiga, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan keterangan di atas, bahwa adapun proses penerapan pada program e-tilang telah dijelaskan sebagai berikut. Dengan proses pelayanan lebih cepat dari tilang konvensional, e-tilang merupakan proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Penggunaan alat bukti rekam CCTV dalam proses e-tilang ini masih belum menyeluruh di Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan tersebut, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja polisi lalu lintas dalam melakukan penerapan program e-tilang. Yang kedua, apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan proses program e-tilang. Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas dari penelitian. Dari uraian latar belakang rumusan masalah di atas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui kinerja polisi lalu lintas dalam melakukan penerapan sistem e-tilang. Yang kedua,
untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan penerapan sistem e-tilang. Manfaat penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu yang pertama, secara teoritis. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang penggunaan rekaman CCTV terhadap penerapan sistem e-tilang. Yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagian praktisi dalam mengetahui apa saja faktor penghambat terhadap penerapan sistem e-tilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Arif. Nomor WP 2111013 akan membacakan tentang tilang, yaitu penelitian baru berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan studi di Polres Rembang. Dengan ini, hasil penelitian suatu penerapan e-tilang akan berjalan lancar, cepat dan mudah apabila didukung oleh fasilitas sistem informasi yang berbasis jaringan atau web, sehingga menjadi cepat dan mudah serta keterbukaan pelaksanaan proses e-tilang menjadi sehamparan di masyarakat. Teori dan konsep kerja. Teori tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif. Mendefinisikan kinerja, yaitu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja: 1. Faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor tim kerja, faktor sistem organisasi, faktor situasi konteks. Dan indikator kinerja itu kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan kegiatan. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang keamanan diupayakan oleh aparat untuk diri masyarakat sendiri dan tidak menjadikan musuh rakyat, melainkan sebagai penjaga keamanan masyarakat. Ini perbandingan antar hasil yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh kompetensi, kemampuan menjalani tiga pengetahuan sikap kerja. Efisiensi berkenaan hubungan antara produk yang dihasilkan dengan sumber daya yang diinginkan. Dalam tiga organisasi tidak sama pekerjaan bisa diselesaikan seorang karyawan secara mandiri. Akibatnya bisa diduga karyawan tidak bisa bekerja sehingga organisasi tidak mampu menghasilkan kinerja yang diinginkan. Salah satu penyebabnya adalah kualitas kepemimpinan seorang manajer. Gagalnya salah satu substansi bisa membahayakan performa organisasi secara keseluruhan. Kemampuan organisasi mengatasi tekanan faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan persaingan memungkinkan organisasi bisa bekerja dengan baik, yang berarti pula kinerja baik. Untuk mempertegas solusi alternatif permasalahan lembaga bisa diharapkan untuk mendukung sepenuhnya terhadap petugas atau polisi dalam upaya meningkatkan citranya di mata masyarakat, terutama dalam pemberian pelayanan surat e-tilang
penyediaan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana sehingga memudahkan polisi dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Manajer misalnya tidak mampu berinteraksi dengan karyawan dan gagal memberi dorongan, motivasi, inspirasi, dan dukungan terhadap karyawannya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salma Putri sebagai salah satu bagian dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan tentang e-tilang. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rekaman CCTV. CCTV merupakan sebuah kamera video digital untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara real time, sehingga dapat memecahkan terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya, CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti bank, hotel, bandara, toko, pabrik, maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak digunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Cara kerja CCTV hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke suatu monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan CCTV mengirimkan data melalui media kabel atau Wi-Fi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah monitor tertentu. Jadi CCTV diibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian e-tilang atau tilang elektronik. E-tilang atau tilang elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi. Seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif, yang juga dibantu oleh pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua user, yaitu pertama pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Aplikasi e-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank karena mekanisme melibatkan prom atau kertas tilang. Pada e-tilang, prom atau kertas tilang bukti pelanggaran tidak digunakan. Aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasikan tilang pada fungsi nomor 2. Polisi telah menerapkan e-tilang atau tilang online dengan adanya aturan baru ini. Diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak akan ada lagi. Dengan adanya e-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Aplikasi e-tilang ini diintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi keputusan dan jaksa akan mengeksekusikan putusan itu biasanya dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Cara proses pembayaran e-tilang dalam pembelakuan sistem tilang elektronik atau e-tilang. Kontras Polri meminta seluruh masyarakat untuk terlebih dahulu mengunduh aplikasi e-tilang di ponsel berbasis sistem operasi Android. Setelah aplikasi diunduh dan berhasil diinstal, nantinya petugas akan melakukan penilangan
penilangan dan akan memberi nomor ID tilang kepada pengendara yang terkena tilang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel berbasis Android, dapat juga membayar secara manual melalui teller bank yang sudah diterapkan untuk pembayaran dendanya. Pihak kepolisian telah menunjukkan satu bank, yaitu Bank BRI. Manfaat dari e-tilang. E-tilang tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak kepolisian. Hampir di semua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain, tilang adalah denda administrasi, bukan pidana. Sementara di Indonesia, tilang adalah denda pidana. Di samping itu, akan ada sisi positif lain dari e-tilang, misalnya untuk mengurangi tindak korupsi yang bisa dilakukan oleh aparat penindak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar. E-tilang ini memiliki manfaat utama, yaitu untuk memudahkan masyarakat, karena masyarakat sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan dan sangat menyita waktu. Kelebihan diterapkannya e-tilang lebih cepat waktu penindakannya, tidak memerlukan belangko tilang. Data tilang langsung terkoneksi dengan back office, terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda tilang, terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan dan menyatukan keputusan denda. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, film, rekaman sebagai lampiran sidang, dan masih banyak lainnya. Kekurangan dari e-tilang adalah e-tilang masih memiliki keterbatasan sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Namun, untuk meminimalisirkan terjadinya pungli, diberlakukan e-tilang ini, karena dengan sistem ini tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan petugas. Selain rekaman, pengendara dapat dalam waktu singkat dan mendapat pemberitahuan berupa kode yang isinya persis dengan surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. Maksud dan tujuan e-tilang. Maksud dari e-tilang adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan e-tilang di wilayah hukum, sehingga dapat membuat terobosan baru dalam bentuk pelatihan pelanggaran lalu lintas untuk mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya jajaran Satuan Lalu Lintas Polri, Sulsel, BRI, dan integrasi terkait lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan Komsel Tibar Lantas. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan dan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan menekankan tingkat fasilitas korban kecelakaan. Dengan melalui pelatihan e-tilang diharapkan juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan bagi para anggota jajaran Sat Lalu Lintas Polda Sulsel dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang terjaring pelanggaran lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizky Ramanda dengan nomor BP 21110014 dari kelompok 4 ingin melanjutkan penjelasan mengenai e-tilang. Saya akan menjelaskan apa itu manfaat e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement. 1. Penggunaan personil dapat lebih diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan yang lain. Yang kedua, terjawali 24 jam penuh. Semua pelanggaran lantas dapat dimonitor walaupun dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, mudah dalam pembuktian yang valid dan akurat. Yang kelima, konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggaran atau tindakan lainnya. Yang keenam, meminimalisir kemacetan karena tidak perlu memberhentikan kendaraan. Selanjutnya, sistem elektronik deteksi pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, pelanggaran apil atau traffic light.
Yang kedua, pelanggaran lawan arus. Yang ketiga, pelanggaran jalur busway. Yang keempat, pelanggaran tata cara parkir dan berhenti. Yang kelima, pelanggaran tidak menggunakan helm. Yang keenam, pelanggaran berbonceng lebih dari 2 orang. Yang ketujuh, pelanggaran di bawah umur. Dan yang terakhir, pelanggaran penggunaan TNKB. Selanjutnya, mekanisme tilang kamera atau Electronic Traffic Law Enforcement. 1. Pada saat runner melaksanakan garlantas dan terlihat oleh kamera CCTV, atau petugas operator melakukan capture sebagai bukti pelanggaran. Dan yang kedua, petugas Samsat melakukan pemblokiran STNK Runmore. Dan ketiga, setelah diblokir, maka petugas tilang membuat surat pemberitahuan berisikan waktu, tempat terjadinya garlantas, pasal yang dilanggar, foto bukti garlantas kepada pemilik. Dan yang keempat, PT Pos Indonesia melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. Yang kelima, kendaraan yang telah menerima surat pemberitahuan dapat mengkonfirmasi GAT tersebut. Yang keenam, jika pemilik kendaraan telah mengakui terhadap yang ia persangkakan dalam surat pemberitahuan, dapat melakukan pembayaran denda melalui BRI dengan kode BRIVA agar dapat membuka blokir STNK. Yang ketujuh, pemilik kendaraan yang tidak melakukan pembayaran dapat membayar melalui kejaksaan setelah ada putusan pengadilan, maka otomatis pembukaan blokir akan terbuka. Selanjutnya, upaya yang telah dilaksanakan dalam penerapan e-tilang. Yang pertama, melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan e-tilang kepada para anggota jajaran Satlantas. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengadilan, kejaksaan, WRI, dan kantor pos tentang pelaksanaan e-tilang. Melaksanakan koordinasi disub tentang pengecetan marka jalan dan pemenuhan sapras jalan. Yang keempat, melaksanakan penerapan melalui media cetak atau elektronik tentang pelaksanaan e-tilang bagi pelanggar lintas. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam menerapkan tilang elektronik. Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan sistem ini agar dapat mengurangi atau menekan korban kecelakaan dan juga praktik pungli atau pungutan liar dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan. Melalui penelitian ini, banyak saran dan masukan diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah sosialisasi e-tilang elektronik di Kota Makassar, antara lainnya memperbanyak pemasang CCTV di sejumlah ruas jalan, menertibkan kendaraan-kendaraan yang ilegal, memperluas pelaksanaan tentang tilang elektronik, mengurangi biaya balik nama kendaraan, dan yang terakhir e-tilang dipasang di pasar internasional. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang e-tilang, manfaat, dan lain-lainnya, masuklah kepada kesimpulan. Simpulannya, persepsi masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik sebenarnya belum sepenuh setuju. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. Faktor penghambat dari penerapan e-tilang ada beberapa. 1. Ruas jalan yang tidak memadai. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Yang ketiga, kepadatan kendaraan. Yang keempat, jam kerja petugas yang bertugas memantau CCTV. Dan yang terakhir, kurangnya penerapan pemerintah dan pihak kepolisian dan prosedur penyelesaian yang pelanggaran yang panjang dan tidak dipahami oleh masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik yaitu yang pertama, memperbanyak pemasang CCTV. Yang kedua, menertibkan kendaraan-kendaraan ilegal. Yang ketiga, memperluas hasil kerja tentang tilang elektronik. Yang keempat, mengurangi biaya balik nama kendaraan, dan lain-lain. Masih banyak yang harus dibenahi dari penerapan tilang elektronik ini. Kemacetan yang parah akibat adanya pengerjaan jalan membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Banyaknya hambatan dalam penerapan ini membuat masyarakat berpandangan bahwa masih belum mampu menerapkan tilang elektronik ini. Selanjutnya, saran. Yang pertama, pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah hambatan dalam penerapan tilang elektronik agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal. Yang kedua, pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran kota. Yang ketiga, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara jalan raya agar tingkat kecelakaan pelanggaran lalu lintas dalam ini diminimalisir. Yang terakhir, petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam segi bentuk apapun. Ya, jadi itulah tadi apa itu e-tilang yang telah dijelaskan oleh kelompok kami.
Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.